dua ya, dua yang sudah kita temukan dua, tertangkap satu, yang satu DPO masih kita cari orang seksual. Iya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam acara Coffee Break bersama Kapolda Metro Jaya. Iya, saya mau ke Bank Sentral Asia dulu. Di sini ada Eksekutif Vice President BCA, Bu Wani Sabu. Ini kalau dari BCA bagaimana sistem proteksi yang dilakukan selama ini? Untuk sistem proteksi kasus skimming, sebenarnya kasus skimming itu bukan kasus yang trending topik di perbankan. Sebenarnya kasus yang pertama adalah tipu-tipu, yang kedua adalah cut trapping, yang ketiga ya adalah skimming. Skimming itu adalah kasus musiman yang sudah ada dari 10 tahun yang lalu. Kalau bagaimana kita proteksinya, tentunya banyak sekali caranya. Saya hanya menambahkan dari yang sudah-sudah. Yang dilakukan oleh BCA adalah kita mengamankan edukasi itu sudah pasti. Tapi bagaimana kita mengamankan ATM-nya kita untuk mendapatkan untuk bisa mendapatkan data nasabah untuk digandakan, tentunya kita penjahatnya harus membutuhkan dua cara. Satu, untuk mendapatkan PIN-nya. Yang kedua adalah mendapatkan data nasabah dari kartu tersebut. Untuk mendapatkan PIN, mereka memasang kamera kecil supaya mengintip PIN-nya nasabah. Jadi kalau ada pertanyaan apa 6 PIN itu aman, mau 6 PIN, 4 PIN, 8 PIN, tetap aja kalau sudah direkam Kelihatan ya. kelihatan. Kemudian yang kedua, mereka akan memasang alat skim itu di tempat kita memasukkan kartu. Nah, apa yang kita lakukan? Tentunya kita memasang CCTV untuk mengamati penjahat tersebut untuk kita bisa menangkap gitu kan. Karena bank jangan hanya mengganti uang nasabah tanpa menangkap penjahat tersebut. Nanti akan kejadian lagi. Yang pertama kita memasang CCTV, kemudian ada alarm. Alarm itu akan berbunyi jika ATM kita diganggu, misalnya dibuka kap atasnya, dipasangin alat atau pin covernya dicopot, alarmnya akan berbunyi. Dan sekarang bank pun mempunyai CCTV yang canggih. Pada saat alarm berbunyi, CCTV bekerja akan snapshot penjahat tersebut dan akan dikirim secara online. Jadi kita akan ketahuan, oh ATM kita dikerjain, dan lebih canggih lagi sekarang malah kita bisa berbicara dengan penjahat tersebut. Hey, lagi ngapain kamu di sana gitu. Jadi itu ya. cukup mengamankan mesin ATM-nya kita. Ini di semua mesin ATM atau selama ini baru di beberapa titik ATM saja? Kalau CCTV itu sudah semua ATM termasuk alarm, tapi yang snapshot kita pasang di daerah-daerah yang disukai oleh penjahat. Tentunya saya tidak katakan di daerah mana, nanti penjahatnya akan tahu ya, tidak datangin lah. Nah, jadi kita rahasia lokasinya di mana kita. Tapi itu daerah-daerah rawan yang kita pasangin snapshot. Tadi mesin ATM-nya sudah diamankan. Lalu adakah pengamanan khusus yang juga dilakukan di kartu ATM-nya? Kalau di kartu ATM memang sekarang eranya chip card. Orang berkata, oh kalau chip aman, meminimalkan iya, tapi chip card itu akan berfungsi jika mesin ATM kita juga menerima chip tersebut. Jadi ada beberapa ATM juga di luar negeri juga bisa yang memang tidak membaca chip. Jadi mereka membaca magnetik. Jadi percuma kita punya kartu chip tapi mesin ATM-nya tidak membaca chip kita. PR lagi nih ya. Ini terkait dengan korban sebenarnya Ibu. Apa memang dengan korban ada kriteria tersendiri atau memang dipilih secara random saja? Random. Ya, tergantung nasibnya kita apa kena skim atau tidak pada hari itu. Baik, jadi kita lagi nasib buruk atau enggak tuh, ayo ya. Semoga kita
enggak ya? Ya, baik. Dan selanjutnya, terima kasih Ibu. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan pernyataan ataupun pendapat dari Bapak Riko Ustavia Frans selaku Direktur IT dan juga Operasional Bank Mandiri. Baik Pak Riko, ini bisa diberitakan ataupun diinfokan kepada kami, hampir dalam beberapa kasus kejahatan perbankan skimming ini terjadi di bank-bank. Dan sebenarnya proteksi seperti apa yang dilakukan oleh Bank Mandiri? Terima kasih. Mungkin terkait dengan kasus skimming ini harus diatasi bersama oleh industri dan harus berkolaborasi antara bank-bank sebagai pemilik ATM dan juga aparat penegak hukum, regulator dan juga masyarakat. Nah, tadi sudah banyak diceritakan juga bagaimana masing-masing bank memiliki cara-cara, kurang lebih kita juga memiliki cara-cara yang serupa. Nah, mungkin dalam hal ini saya ingin menekankan upaya dari sisi masyarakatnya sendiri. Dari masyarakat yang pertama-tama mungkin ada 3 hal mungkin, yaitu hati-hati, teliti, dan konfirmasi. Bagaimana bisa berhati-hati? Nomor 1 tadi sudah disebut PIN-nya diganti berkala. Yang kedua, bisa mendaftarkan notifikasi alert, SMS banking dan lain sebagainya. Sehingga bisa lihat kalau ada yang mencurigakan cepat tahu. Kemudian teliti pada saat memakai. Kalau ada yang mencurigakan, sebaiknya tidak dipakai dulu. Kemudian dilakukan konfirmasi kepada bank yang kebetulan ATM-nya sedang dipakai. Seandainya terjadi, misalnya ada indikasi, oh uang saya kok tidak berkurang tanpa saya ketahui, langsung saja konfirmasi ke banknya, karena kami dengan regulator juga sudah melakukan komitmen bahwa kalau memang ini terjadi kena skimming pasti kita ganti. Jadi tidak usah khawatir, yang penting tadi 3 hal hati-hati, teliti dan konfirmasi. Jadi tidak usah khawatir, data nasabah lengkap akan diganti begitu Pak ya. Nah ini kan sudah zaman online begitu ya. Nah ini mobile banking pun sudah sangat banyak digunakan oleh masyarakat. Untuk memproteksi ini seperti apa? Ya, salah satunya berlangganlah mobile banking, sehingga setiap saat bisa tahu kalau ada ini saldonya bisa informasi saldonya cek suatu saat bisa dengan cepat. Kalau kadang-kadang kalau telepon juga ada waktu tunggu dan lain sebagainya, dengan mobile banking yang online 24/7 mestinya bisa lebih cepat untuk mengetahui kalau ada pergerakan-pergerakan saldo yang tidak semestinya. Selain mobile banking ada juga internet banking yang biasa digunakan. Kalau dari internet banking apakah ada sistem keamanan tersendiri? Gabungan dari internet banking mobile banking biasanya dengan tadi notifikasi kalau ada penarikan-penarikan dari ATM ataupun pembelanjaan-pembelanjaan, sehingga kita tahu, oh kartunya di saya kok ada transaksi, berarti ini sesuatu yang mencurigakan. Ini bagian dari yang tadi harus hati-hati. Baik, ini kan hampir seluruh perbankan mencanangkan menggunakan chip tadi ya. Sebenarnya ini Pak Riko, seaman apa sih Pak chip ini Pak untuk digunakan nasabah? Chip itu aman, tidak bisa direplikasi secara praktikal sekarang ini, jauh lebih aman daripada magnetic stripe. Cuma tadi sudah dibahas juga, supaya ini efektif, semua industri harus beralih ke chip dulu baru bisa efektif. Selama masih ada magnetic stripe, kemungkinan terjadi skimming masih tetap ada. Tapi kita harus antisipasi bersama-sama tadi, dan juga di negara-negara lain juga bisa dipakai juga yang belum mewajibkan chip ya. Jadi antisipasinya harus bersama-sama antara bank, regulator, penegak hukum, dan juga kembali lagi masyarakat juga berperan penting di sini. Terkait penggunaan chip tadi juga sempat dikatakan bahwa tidak semua ATM di negara lain itu bisa menerima chip. Ini solusi apa yang nantinya akan diberikan oleh semua dari semua bank ya, biar memudahkan konsumennya, bisa dipakai di Indonesia, di luar negeri pun tidak ada masalah? Nah, itu nanti juga ada koordinasi dengan beberapa prinsipal internasional supaya secara global bisa dilakukan yang namanya mandatory untuk penggunaan chip tadi. Ini ada jadwal-jadwalnya yang sedang didiskusikan juga supaya secara global lebih aman. Baik, jadi diskusi oleh seluruh perbankan dan pihak terkait masih terus dilakukan untuk memberikan pelayanan terbaik pastinya ya. Yang pasti untuk menjamin keamanan dan kenyamanan nasabah dalam bertransaksi menggunakan kartunya. Iya, baik. Dan pemirsa, kami akan melanjutkan perbincangan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam Coffee Break bersama Kapolda Metro Jaya.